Baik, tema kita masih sama di bulan ini, yakni aflame atau berkobar. Dan di minggu yang terakhir ini kita belajar tentang bagaimana membangun hidup yang efektif atau building an effective life, ya. Bapak Ibu, ini ada satu cerita. Ini cerita ya Bapak Ibu ya, bukan benar ya. Ini hanya suatu cerita, tidak berdasarkan realita ya. Ada cerita di sebuah kota kecil, ada 3 orang gembala jemaat. Nah, ini pendeta lah ini ya. Sekali lagi cerita, bukan realita ya. Mereka ini menggembalakan di gereja yang berbeda. Ada 3 gereja, ada 3 gembala. Dan mereka ini bersepakat untuk bertemu. Mereka bertemu untuk menyusun supaya ada kerjasama ya. Pertemuan tersebut ini berlangsung dengan sangat baik ya. Dan mereka sangat menikmati kebersamaan yang akrab itu. Nah, setelah rapat itu, ketiga pendeta ini meneruskan pertemuan ini sambil mengobrol. Nah, salah seorang dari mereka berkata begini, saudara-saudara, ini kita sangat perlu loh persekutuan yang akrab seperti ini ya, supaya kita itu bisa saling mengenal satu sama lain, supaya mengenal lebih mendalam tanpa ada topeng katanya, atau tedeng aling-aling ya. Nah, kedua gembala jemaat yang lain itu menyetujui juga apa yang seorang gembala ini katakan. Dan gembala jemaat ini pun berkata, baiklah, ini jujur ini mau ngomong-ngomong apa adanya nih mereka ya. Sekarang saya ingin membuat pengakuan pribadi, kata seorang gembala. Sebenarnya saya ini adalah seorang kecanduan minuman keras katanya. Dan jemaat saya tidak mengetahui hal tersebut. Tolong rahasiakan hal ini dan doakanlah saya, katanya. Nah, karena satu gembala ini terbuka, gembala yang lain juga terbuka. Yang lain juga berkata begini, gembala yang kedua, oh juga saya juga ingin menyampaikan pengakuan, katanya. Sebenarnya selama bertahun-tahun saya itu terikat kebiasaan untuk berjudi, katanya. Dan tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Tapi nggak ada anggota jemaat yang tahu. Oleh karena itu doakan saya juga ya para gembala-gembala ya. Wah, tentu saja kedua gembala jemaat yang lain juga menyatakan setuju dan mereka mendoakan gembala yang kedua ini. Nah, sesudah itu gembala yang ketiga yang terakhir ini. Baiklah, karena saudara-saudara telah membuat pengakuan pribadi, saya juga akan melakukan hal yang sama, katanya. Selama ini, katanya, saya itu memiliki persoalan, yakni tidak dapat menguasai diri. Sehingga saya suka bergosip dan menceritakan rahasia orang lain melalui khotbah saya. Mendengar pengakuan ini, kedua gembala jemaat tadi menjadi pucat pasi dan pingsan, saudara. Kenapa? Nanti jangan-jangan gembala yang satu ini nggak bisa mengendalikan dirinya, nggak bisa menguasai dirinya, dia sampaikan lagi rahasia kedua gembala tadi. Jadi mereka pingsan ya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu cerita ya, cerita, bukan realita ya, cerita. Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, profesi, pergaulan, pelayanan di gereja dan berbagai aspek kehidupan lainnya ini, masalah penguasaan diri ini sangatlah penting. Kalau orang tidak dapat menguasai dirinya, itu tidak hanya berdampak negatif terhadap orang lain, tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri. Nah, bentuk dari ketidakmampuan menguasai diri ini dapat beraneka rupa, di antaranya. Nih, ada orang yang tidak mampu menguasai diri dalam hal berbelanja. Sebenarnya bukan kebutuhan, bukan keperluan, tetapi begitu jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di pajak, di pasar, ketemu ada diskon. Yang nggak perlu, yang nggak butuh dibeli. Kenapa? Karena hanya ngelihat diskon. Apalagi kalau jalan-jalan di mall, diskon 50%, 70%. Wow, kapan lagi semurah ini kan gitu. Padahal belum tentu kebutuhan. Nah, orang yang demikian ini berbelanja secara impulsif atau membeli
secara membabi buta barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Ini karena tidak mampu menguasai diri. Apalagi zaman sekarang itu, nah ini, karena orang menggunakan kartu kredit, mereka dapat berbelanja tanpa memiliki uang tunai, sehingga akhirnya belanja terus, akhirnya terjerat dalam hutang. Yang kemudian juga bentuk yang lain dari ketidakmampuan untuk menguasai diri ini itu adalah ledakan amarah di jalan raya. Saudara sering lihat kan video di Facebook? Orang berantem di jalan raya. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan dirinya. Baru disalip sedikit aja. Up, sap, ancam gas juga kejar. Terakhir kejar-kejaran, terakhir berhenti. Wah, nah ini. Bahkan kalau kita sering nonton berita di Facebook ataupun di TV, ada kan itu yang sok-sok jadi polisi gadungan gitu, keluar sambil marah-marah sambil nodongin senjata. Nah ini kenapa? Tidak mampu menguasai diri, sehingga meledak-ledak amarah di jalan raya. Yang kemudian, ketidakmampuan menguasai diri seperti ini juga sering terjadi dalam rumah tangga. Ibu-ibu sering tempeleng anaknya. Salah dikit keluar belayan atau cambukan. Kalau sikit-sikit pukul atau cambuk itu suami atau istri kepada anak, ini kenapa? Karena tidak mampu menguasai diri, sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini hanya contoh-contoh kecil saja Bapak Ibu, ketidakmampuan untuk menguasai diri. Oleh karenanya penting sekali untuk kita mampu menguasai diri. Sekali lagi, karena ketidakmampuan menguasai diri itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi itu juga merugikan diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita itu dapat mengembangkan kemampuan untuk dapat menguasai diri tersebut, penguasaan diri tersebut. Nah, di sini kita akan belajar daripada surat Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, yaitu dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di dalam ayat tersebut Rasul Paulus itu menyampaikan nasihat kepada Timotius bagaimana agar Timotius dapat melakukan tugas pelayanannya secara efektif dan mampu hidup secara maksimal. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita mau baca dengan keras ya ayat ini, dari ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Terima kasih, silakan duduk. Di ayat 6 ini Paulus berkata kepada Timotius agar ia mengobarkan atau aflame karunia Allah yang ada pada dirinya. Kalau kita membaca lagi ayat pasal 1 ini ayat yang ke-14, di sana dengan jelas bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah itu adalah karunia Roh Kudus. Kenapa Rasul Paulus menasehatkan Timotius muridnya ini dengan kalimat kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah atau karunia Roh Kudus? Kenapa? Karena hal tersebut sehubungan dengan kondisi dari Timotius di dalam tugas pelayanan yang ia emban. Saat itu Timotius sedang melayani di kota Efesus.
sebuah kota di Turki di daerah masa kini. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu yang sebelumnya, di sana itu Timotius itu mengalami masalah internal dan eksternal. Masalah eksternalnya ya ini dia berhadapan dengan kehidupan masyarakat penyembah berhala. Masalah internalnya adalah bahwa di dalam jemaat yang ia layani ada banyak pengajar-pengajar sesat. Ditambah lagi keterbatasan dirinya karena saat itu Timotius masih berusia muda. Masihlah muda menghadapi jemaat yang mungkin lebih tua, lalu jemaat-jemaat tersebut sedang gundah gulana karena ada banyak aliran-aliran atau pengajaran sesat. Baru di tengah jemaat yang hidupnya berhadapan dengan para penyembah-penyembah berhala, mungkin datuk-datuk zaman sekarang ya. Bapak Ibu. Nah, di dalam keadaan yang demikian ini, nampaknya kesukaran yang dihadapi oleh Timotius mengakibatkan Timotius itu patah semangat. Dan dia mulai mengabaikan karunia Roh Kudus yang ada pada dirinya. Karena itulah Rasul Paulus berulang kali mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia roh tersebut. Yang pertama-tama kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 dan 15. Lalu yang kedua kali yang kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 ini. Di sana dengan jelas dibilang Rasul Paulus, ku peringatkan, bukan lagi ku nasihatkan. Yang pertama dinasehatkan, yang kedua diperingatkan. Kenapa? Karena nampaknya Timotius mulai dalam tanda kutip menyerah karena keadaan, masalah internal eksternal yang sedang dia hadapi. Nah, pertama-tama ya Rasul Paulus menyampaikannya untuk mengobarkan. Yang kemudian ayat yang ke-7 ya, Rasul Paulus menulis lebih jauh. Saya undang kita juga bangkit berdiri membaca firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri ya, biar semangat kita firman Tuhan tuh ya, kita hormati ya. Kita baca ayat yang ke-7, 1, 2, 3 ya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari, puji nama Tuhan. Setelah diberikan nasihat, diperingatkan untuk mengobarkan karunia Allah, Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Di sini ada 4 hal Bapak Ibu. Ada ketakutan, ada kekuatan, ada kasih, dan ada penguasaan diri. Dengan menulis seperti itu, Rasul Paulus itu mengutarakan bahwasanya untuk mengatasi ketakutan diperlukan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Yang ini semua dibangkitkan oleh Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi hidup kita. Siapa di sini yang percaya Roh Kudus tinggal dalam hidupnya? Puji nama Tuhan. Berarti roh yang sama itu mampu membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kalau semua itu ada dalam diri Timotius, maka pelayanan Timotius akan menjadi efektif. Di 2 minggu yang sudah kita lewati, kita sudah belajar tentang peranan dari kekuatan dan kasih yang disebutkan di ayat 7 ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan menelaah tentang penguasaan diri. Dan bagaimana penguasaan diri tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dari kehidupan kita. Apa sih itu Pak, hidup yang efektif? Nah, hidup yang efektif adalah hidup yang penuh dengan makna,
dan berdampak secara positif terhadap orang lain. Saya sering bercandai, jangan kehadiran kita itu tidak ada makna. Sendok hilang dicari, kita hilang nggak dicari, bahkan dibilang syukur nggak ada dia. Itu hidupnya nggak efektif. Kenapa? Hidupnya tidak memberikan dampak. Sendok hilang masih dicari. Kita hilang tidak lagi dicari. Kenapa? Nggak penting lah dia, nggak ada gunanya dia. Lebih baik nggak usah ada. Nah itu sudah bahaya hidup kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita perlu untuk hidup yang efektif, memberi dampak secara positif juga kepada orang lain. Apabila kita meninjau penguasaan diri dan kaitannya dengan kekuatan dan kasih sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-7 tadi, kita itu dapat mengambil kesimpulan supaya hidup kita efektif, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita memerlukan kuasa yang adikodrati. Supaya hidup kita menjadi hidup yang efektif, kita memerlukan kuasa yang adikodrati. Itu yang Rasul Paulus kemukakan di ayat yang ke-7 tadi. Di dalam kalimat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan kanan kiri, roh yang membangkitkan kekuatan. Senggol dulu kanan kirinya, saling mengingatkan. Roh yang membangkitkan apa? Apa? Kekuatan. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah dunamis atau power atau kuasa. Dari kata dunamis tersebut kita memperoleh kata dinamit, dinamo, dinamika, dan dinamis. Dari kata roh yang membangkitkan kekuatan. Semua kata itu menggambarkan kekuatan, power atau kuasa, ataupun juga gairah yang menyala-nyala. Itu yang kita perlukan untuk hidup secara efektif. Memang pada umumnya orang beranggapan bahwa hidup yang efektif sangat tergantung pada kecerdasan dari orang tersebut. Sehingga orang dianggap yang memiliki IQ atau intelligent quotient yang tinggi ya. Mungkin seperti Albert Einstein ya, yang IQ-nya tinggi. Kalau orang pintar, ini pasti hidupnya akan menjadi efektif dan berhasil. Seringkali orang beranggapan gitu umumnya ya. Tetapi pendapat ini tidaklah tepat. Tidaklah selalu tepat. Karena di samping orang memang perlu memiliki IQ, kecerdasan intelektual, tetapi orang juga sangat perlu yang namanya EQ, emotional quotient, kecerdasan atau kemampuan dalam mengelola emosi atau diri. Nah, tentang hal ini dikemukakan oleh Daniel Goleman ya, yang bersangkutan ini seorang psikolog dari Harvard University. Dalam bukunya yang sangat populer yang berjudul Emotional Intelligence, dia berkata begini. Daniel Goleman mengungkapkan bahwasanya emotional quotient ya, atau kecerdasan emosional atau kestabilan emosi bisa jadi lebih penting daripada tingkat kecerdasan seseorang. Bisa jadi kestabilan emosi lebih penting daripada tingkat
kepintaran seseorang. Kenapa? Sebab walaupun orang memiliki kepintaran yang tinggi, cerdas, pintar, namun apabila ketika ia menghadapi persoalan ia mudah patah semangat, maka orang tersebut tidak akan mampu mencapai keberhasilan, alias hidupnya tidak akan efektif. Coba sekarang kita renung-renungkan dulu Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah sekolah? Minimal SD, SMP, SMA lah. Coba kira-kira yang juara satunya sekarang jadi apa? Ada yang jadi orang hebat? Coba saudara, yang teman SMA-nya lah dulu, yang juara satu, kira-kira sekarang jadi apa? Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang yang pintar waktu di sekolah belum tentu hidupnya berhasil. Padahal ada yang kita lihat sekolah duduknya paling belakang, sering dimarahi guru, sering terlambat, ya kan? Nggak tahu jadi yang berhasil. Itu menunjukkan bahwa bukan karena kecerdasan, kepintaran seseorang saja hidupnya bisa berhasil, tapi bagaimana dia mampu mengelola dirinya, itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang pentingnya kekuatan atau dunamis yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam diri para pengikut Yesus. Kekuatan yang memungkinkan orang untuk mengatasi ketakutan, mengatasi semangat yang patah. Orang yang pintar, orang yang cerdas, seringkali semangatnya mudah patah. Baru menghadapi persoalan sedikit, udahlah, mengeluhlah, berkeluh kesahlah, melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Nah, dalam kaitan itu maka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyebutkan 9 karunia yang diberikan Allah di dalam diri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nanti saudara bisa baca di rumah ini. 9 karunia adikodrati atau supranatural, yang artinya karunia yang melampaui kodrat atau kemampuan kita sebagai manusia. Termasuk karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini semua karunia-karunia Roh Kudus yang kalau kita mengobarkan kita akan menerima karunia tersebut. Kekuatan adikodrati yang akan memampukan kehidupan kita untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah patah semangat. Saudara, makanya kalau mau lebih tahu lagi belajar DK ya. Karena di DK ini kita belajar tentang hal tersebut, ya kan? Saudara kalau mau belajar, Pak, saya kok pengen sekali Pak mengenal lebih jauh lagi nih Pak, mengenal lebih dalam lagi Pak, supaya menerima. Mau belajar DK ya, nanti tinggal mendaftar saudara pulang dari sini, amin, haleluya ya. Nah, tentu 9 karunia yang disebutkan Rasul Paulus di ayat 8 sampai 10 tadi, ini merupakan seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Akan tetapi masih terdapat karunia-karunia yang lain dari Roh Kudus yang membangkitkan kuasa atau dunamis dalam kehidupan orang percaya kepada Kristus.
Kuasa adikodrati, kekuatan adikodrati inilah yang sangat kita perlukan, baik di dalam kehidupan pelayanan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada satu cerita Bapak Ibu, ini luar biasa ini kesaksiannya ya. Ini yang dialami oleh salah seorang anggota jemaat di MDC Bandung ya, dalam kehidupan bisnisnya. Satu kali ia bermaksud menjual lahan yang ia miliki. Oleh karena ia mau menjual lahannya, ia mengiklankannya, diiklankan melalui apa? Surat kabar. Nah, yang menarik, walaupun sudah diiklankan berkali-kali, nggak ada yang beli. Sementara kan kalau di surat kabar dipajang itu kan lumayan biayanya kan, tapi belum ada yang beli-beli saudara ya. Kenapa? Mungkin karena lahan tersebut berada di jalan yang sangat macet. Karena setiap hari Minggu di jalan tersebut terdapat pasar kaget ya kan. Kan kalau saudara tahu pasar kaget tuh pasar yang tidak permanen kan. Pasar yang beroperasi pada hari-hari tertentu, nggak jelas kapan, pokoknya bisa aja beroperasi ya. Nah, lahannya ini sebenarnya lahan yang tidak strategis. Karena di daerah yang macet ya, nggak strategis, nggak ada orang yang suka ya biasanya ya membeli rumah atau tempat usaha di daerah yang macet. Oleh karena itu wajar saja ketika ia mengiklankannya nggak laku-laku ya. Nah, sesudah ia berdoa dengan sungguh-sungguh, nah ini menarik kesaksiannya ini. Maka suatu hari datanglah seseorang untuk melihat lahan yang hendak ia jual tersebut. Nah, orang ini tidak datang seorang diri, namun disertai dengan seorang ahli Hong Shui ya. Itulah orang yang dipandang oleh mereka yang mempercayainya sebagai pribadi yang dapat mengetahui keberuntungan dari suatu lahan. Nah, si ahli Hong Shui ini mengeluarkan alat yang akan ia gunakan untuk menentukan keberuntungan dari lahan yang sedang mereka tinjau. Nah, sementara si ahli Hong Shui ini sedang melakukan apa yang perlu ia lakukan, si anggota jemaat tadi berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta agar Tuhan melakukan mujizat. Ya, itu salah satu karunia Roh Kudus kan, mujizat kan, ya. Nah, ternyata doa yang bersangkutan tidak sia-sia. Dan mujizat terjadi. Alat yang dibawa sang ahli Hong Shui tadi langsung menunjukkan bahwa di lahan, di jalan yang sangat macet itu merupakan lahan yang sangat strategis dan yang akan menguntungkan sang pembeli katanya. Alhasil walaupun si pembeli tadi mengetahui bahwa lahan tersebut berada di daerah yang sangat macet, pembelinya tahu ini lahannya macet. Tapi karena ahli Hong Shui bilang ini beruntung nanti ya, ia pun rela membeli dengan harga yang tinggi. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Luar biasa ya saudara. Karunia mujizat yang dapat membuat lahan di jalan yang macet laku terjual dengan harga yang tinggi, padahal sebelumnya tidak laku. Haleluya Bapak Ibu. Nah, bukankah karunia Tuhan yang seperti demikian yang sangat kita perlukan dalam hidup kita? Amin. Karunia mujizat, karunia iman, itulah yang akan membuat kita mengalami keberhasilan. Itu yang sangat kita perlukan. Kita perlu kuasa yang adikodrati. Kita perlu kekuatan yang adikodrati. Yang dari mana? Yang dari Roh Kudus. Kepintaran saudara saja terbatas. Kekuatan kita saja terbatas. Kalau dipikir-pikir yang tadi, usahanya sudah taruh di koran. Tapi tetap tidak membuahkan hasil. Tapi kalau Tuhan bekerja, kekuatan adikodrati bekerja, sesuatu yang sebelumnya tidak mampu,
tidak berhasil menjadi berhasil. Itu kita perlukan. Yang kedua, agar dapat hidup secara efektif, ini yang kedua kita memerlukan buah roh. Apakah yang dimaksudkan dengan buah roh? Buah roh adalah karakter yang saleh, yang merupakan karya Roh Kudus dan yang berkembang dalam diri orang yang percaya kepada Kristus. Perhatikan kalimat yang berkembang dalam diri orang yang percaya kepada Kristus dan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23, Rasul Paulus di sana mendaftarkan 9 buah roh. Di sana ditulis sebagai berikut. Namun buah roh ialah, kita mau baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kurang semangat, ulangi kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ini pertanyaan yang ada berapa saudara buah roh? Oh, Bu Hani cepat ya. Bu Hani berarti tidak langsung menangkap. Ya, ada 9 di sana. Tentang buah roh. Buah roh itu pula yang disebut oleh Paulus secara singkat tadi di dalam 2 Timotius 1 pasalnya yang pasal pertama ayat yang ke-7 tadi kan. Ada kasih, ada penguasaan diri. Buah-buah roh ada kasih dan juga ada. Ingat bahwa kasih dan penguasaan diri ini juga termasuk dalam daftar 9 buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima tadi. Kalau disebutkan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, begitu juga dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, di sana dicatat ada kasih dan penguasaan diri. Tapi bukan berarti buah-buah roh yang lain gak penting ya saudara. Buah-buah roh yang lain penting saudara. Cuma dalam konteksnya Timotius ya, yang diperlukan Timotius adalah kasih dan penguasaan diri. Yang sangat diperlukan Timotius adalah kasih dan penguasaan diri. Timotius itu sangat memerlukan kasih. Sebab kasih merupakan penggerak kehidupan yang luar biasa besarnya. Memang kasih membuat orang rela berkorban dan berani menghadapi rintangan. Coba di sini dulu ya, yang sudah berkeluarga lah saya tanya dulu ya kan. Waktu dulu masih dalam keadaan belum menikah, masih pacaran ya. Kira-kira Pak Grace dulu ya, saya tanya, kira-kira dulu sebelum menikah, kalau sekarang belum tahu juga ya, tapi kayaknya nggak berubah ya. Dulu kalau hujan badai, kalau disuruh jemput gimana? Jemput nggak? Jemput. Pak Andreas, ini saya tanya gini ya. Dulu Pak, waktu belum menikah sama Ibu Dea, kalau Ibu Dea minta tolong belikan sesuatu jauh sekalipun dibelikan nggak Pak? Oh enggak, aduh bahaya nih ya, jangan pulang dari sini nanti ya Pak ya. Umumnya orang karena mengasihi seseorang rela berkorban, betul? Nggak jarang kan kalau kita dengar kalau orang lagi jatuh cinta bilangnya gini, badai lautan akan kuseberangi, ya kan? Kenapa? Karena kasihnya sehingga dia rela berkorban. Begitu juga kan Bapak Ibu yang hari ini
orang-orang yang mengasihi Tuhan, Anda kan rela berkorban kan dengan datang ke tempat ini. Amin. Sekalipun hujan badai datang ya kan. Amin. Kok nggak amin saudara? Saudara sih amin dong. Iya Pak, kami mengasihi Tuhan Pak. Sangat mengasihi Tuhan sehingga kalaupun hujan badai gimana pun kami datang ibadah Pak. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, itulah kasih, itulah pentingnya kasih. Dengan itulah ya dinasihatkan tadi Timotius. Kalau Roh Kudus berkobar dalam hati Timotius dan kasih bangkit dalam dirinya, maka keadaan yang sesukar apapun yang ia hadapi di Efesus tidak akan membuat ia mundur dari pelayanan. Minggu lalu saya ceritakan, kalau Anda seorang ibu, ketika Anda pergi jauh lalu Anda pulang, rupanya ketika Anda pulang rumah Anda dalam keadaan terbakar dan anak yang Anda kasihi sedang berada dalam rumah tersebut. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Biarin saja lah gitu. Apa yang Anda lakukan? Saudara akan pasti mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Bahkan Anda mungkin rela mengorbankan nyawa Anda demi anak yang Anda kasihi. Itulah kasih. Itulah kasih yang mampu menggerakkan sehingga keadaan sesukar apapun tidak akan membuat Anda mundur. Amin. Nah itulah pentingnya kasih. Demikian juga penguasaan diri. Hal ini sangat Timotius perlukan. Sehingga dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Dengan memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat ini, kita itu dapat mengambil kesimpulan orang yang mampu menguasai diri tidak akan mudah menyerah terhadap kesukaran. Oleh karena itu kalau kita baca dalam satu bagian Alkitab dinasihatkan, jadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oleh karena itu penting sekali menguasai diri. Orang ketika menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan, umumnya tidak mampu menguasai dirinya, betul? Entah hidupnya dipenuhi ketakutan, entah hidupnya dipenuhi tekanan, stres, sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Disinilah perlu menguasai diri. Orang yang mampu menguasai dirinya tidak akan mudah menyerah terhadap kesukaran. Mari refleksi diri kita selama ini. Adakah kita mampu menguasai diri kita? Atau seringkali kesukaran, tantangan, permasalahan, persoalan yang menguasai diri kita? Yang mana kita? Adakah kita mampu menguasai diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, atau justru persoalan, kesulitan, tantangan dan lain sebagainya itu yang menguasai diri kita? Sehingga sikit-sikit apa? Takut. Sehingga sikit-sikit apa? Stres. Sehingga sikit-sikit apa? Khawatir. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan supaya kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Kuasai diri. Orang yang mampu menguasai diri tidak akan mudah menyerah terhadap kesukaran. Ia rela menanggung penderitaan dengan tabah dan terus berjuang dengan gigih sampai janji Tuhan terwujud dalam kehidupannya. Bukankah sikap yang demikian yang sangat kita perlukan dalam hidup ini Bapak Ibu? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam relasi maupun dalam pelayanan.
sangat penting menguasai diri. Pentingnya penguasaan diri ini terlihat melalui eksperimen yang dilakukan oleh Walter Mischel. Ya, yang bersangkutan itu adalah seorang profesor dalam bidang psikologi pada University of Columbia yang juga menjadi dosen di Harvard University dan Stanford University. Yang bersangkutan dikenal karena ada satu eksperimennya yang sangat terkenal, namanya marshmallow experiment atau marshmallow test. Ini kaitannya dengan penguasaan diri pentingnya ya saudara ya. Dia buat eksperimen. Nah, dalam eksperimen tersebut Walter Mischel mengumpulkan anak-anak yang duduk di bangku taman kanak-kanak yang masih berusia sekitar 4 sampai 5 tahun di hadapan para bocah tersebut. Nah, ini ya. Ditaruh nih marshmallow, itu permen ya yang lembut, kenyal dan sangat digemari oleh anak-anak di sana ya. Ditaruh. Ya. Selanjutnya ia memberitahu bahwa anak-anak tersebut boleh mengambil marshmallow tadi. Namun anak yang ketika melihat langsung mengambil di saat itu juga hanya boleh mengambil 1 butir saja. Tetapi kalau ada bocah anak-anak yang bersedia menunggu sampai uji coba ini selesai, dia akan diizinkan untuk mengambil 2 butir. Ya. Nah, dilakukan eksperimen. Sebagian dari anak-anak itu, wah ini nggak tahan ya kan, langsung mengambil 1 butir marshmallow dan mengulumnya di saat itu juga. Ini Fionanesia nih, kalau dikasih makanan zah gitu ya kan. Ya, langsung di saat itu juga ya kan. Nah, sedangkan sebagian lagi menunggu karena akan dapat 2 ya. Menunggu sampai uji coba itu selesai. Nah, masa menunggu tadi bagi anak-anak itu tadi terasa sangat panjang, sekitar 20 menit. Dicobai saudara. Dikasih waktu 20 menit. Nah, nampak anak-anak yang sedang menunggu itu berusaha keras untuk menahan diri. Sebagian menutup mata gini kan, agar gak melihat godaan yang ada di depan. Sebagian lagi berupaya mengalihkan perhatian dengan berbincang-bincang di antara mereka sendiri. Bahkan ada juga yang berupaya untuk tidur supaya tidak tergoda oleh marshmallow yang ada di depan mereka ini. Ya. Nah, akhirnya sesudah uji coba selesai, masing-masing anak di kelompok kedua tadi yang berhasil menahan dirinya itu, menguasai dirinya itu, mendapatkan 2 butir marshmallow. Nah, yang menarik nih dari penelitiannya ini, yang menarik adalah penelitian lebih lanjut terhadap anak-anak itu ketika mereka sudah menjadi dewasa. Apa sih, seperti apa yang eksperimen yang dulu berdampak sama ketika mereka sekarang sudah remaja? Ternyata didapati bahwa anak-anak kelompok yang kedua, yaitu mereka yang mampu menguasai diri dan menunggu sampai akhir dari uji coba itu selesai, ketika mereka berusia remaja, ternyata mereka adalah orang-orang yang lebih mudah untuk bergaul dengan orang lain, lebih tegas, serta lebih mampu mengatasi rasa frustrasi dikala menghadapi kesukaran. Sedangkan anak-anak kelompok pertama, yaitu yang langsung mengkonsumsi 1 marshmallow ketika dilihat langsung dimakan, ternyata ketika berusia remaja cenderung menjadi anak yang keras kepala, peragu, dan mudah merasa stres ketika menghadapi kesukaran. Ini saudara nanti bisa dieksperimen anaknya ya. Ya, kasih dulu, diambil tidak seketika. Nah, kalau diambil, nah saudara harus melatih anak tersebut menguasai diri.
Karena dampaknya ketika remaja diukur, orang anak-anak yang mampu menguasai dirinya ternyata mudah bergaul, tidak mudah menyerah, tidak mudah merasa frustrasi. Haleluya, ada yang mengalami ini dulu waktu kecilnya. Sehingga sekarang, oh iya ya, saya menyadari saya sekarang sering merasa frustrasi. Mungkin karena saya nggak bisa menahan diri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, uji coba ini menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk menguasai diri itu adalah sangat penting. Sebab penguasaan diri ya akan menolong orang untuk mampu mengatasi kesukaran tanpa cepat patah semangat, sehingga membuat orang itu hidup secara produktif dan efektif. Ini uji coba yang sangat berharga. Karena itu Rasul Paulus tadi menasehatkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Buah roh juga disebutkan di sana, penguasaan diri. Dan hasil penelitian menunjukkan penguasaan diri adalah sangat penting. Jadi ini selaras nih apa yang dikatakan Alkitab dengan uji coba penelitian di lapangan. Benar demikian, sangat penting saudara. Haleluya. Haleluya. Di sini kita penting sekali lagi untuk membuka diri terhadap karya Roh Kudus supaya kita boleh menghasilkan karakter yang mulia, termasuk di dalamnya buah Roh Kudus, yakni penguasaan diri. Penguasaan diri inilah yang perlu ada dalam diri Timotius, sehingga dinasihatkan Rasul Paulus. Penguasaan diri yang sama juga lah yang perlu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, agar kita dapat hidup secara efektif, yang ketiga adalah kita memerlukan keseimbangan nih antara karunia dan karakter. Itulah keseimbangan antara karunia-karunia Roh Kudus yang menghasilkan kekuatan atau dinamis atau kuasa yang disebutkan di ayat 7 tadi, dan karakter yaitu dalam bentuk buah roh yang tadi kita bahas di poin yang kedua. Di ayat tersebut Rasul Paulus menulis kembali diingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Apabila kekuatan menggambarkan karunia yang memberi kuasa, maka kasih dan penguasaan diri merupakan karakter yang adalah buah dari Roh Kudus. Kita perlu kedua-duanya ini Bapak Ibu. Kita perlu kuasa, kekuatan dari Roh Kudus, tetapi kita juga perlu buah Roh Kudus yang menghasilkan karakter yang mulia dalam hidup kita. Kedua-duanya yaitu karunia dan karakter ini yang disebutkan di ayatnya yang ke-7 tadi ini, yakni kekuatan kasih dan penguasaan diri tadi, ini sangat diperlukan dan perlu ada secara seimbang. Perlu ada secara seimbang dalam diri Timotius, ya. Kenapa? Karena kalau karakter saja yang baik tapi tidak disertai dengan karunia atau karisma, maka hal ini juga mengakibatkan orang tidak akan mampu mempengaruhi orang lain secara efektif. Untuk memberikan pengaruh kepada orang lain secara efektif diperlukan karakter dan diperlukan karunia, karisma. Makanya gereja karismatik identik dengan karunia. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Itu yang akan memberikan dampak. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam buku ya Charismatic Leadership karangan dari Kevin Murray ya.
Di dalam buku yang laris tersebut, dia menekankan pentingnya karunia atau karisma, karunia Roh Kudus dalam diri seorang pemimpin yang efektif. Akan tetapi, karunia atau karisma yang menonjol tetapi tidak disertai dengan karakter yang luhur juga dapat berbahaya. Hal ini dikemukakan oleh Peter Kuzmic, ya, seorang teolog yang sangat terkenal dari Kroasia dan yang dikutip dalam buku Polycentric Mission Leadership. Dia berkata, karisma without character leads to disaster. Karisma atau karunia yang tanpa karakter yang luhur juga akan membawa bencana. Kita perlu kedua hal ini dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita perlu karunia yang membangkitkan kekuatan, kuasa dinamis. Tapi kita juga perlu karakternya. Amin. Kasih, penguasaan diri dalam hal ini. Karena kalau karunia atau kuasa atau power saja tanpa disertai dengan karakter yang luhur, ini berbahaya, saudara. Kalau nggak percaya, saudara, coba baca Alkitab. Saudara tahu karakter Samson? Tahu karakter Samson tidak? Siapa yang meragukan kekuatan Samson? Wow, singa aja dikoyakkan ya, saudara. Tapi saudara tahu apa yang membuat dia jatuh? Apa? Karakternya. Dia suka bergaul dengan orang-orang Filistin. Dia juga, ya itulah yang disebutkan ibu tadi, Delila tadi. Nah itu. Jadi kuasa saja tanpa disertai dengan karakter itu berbahaya. Oleh karena perlu kedua-duanya seimbang. Kuasa karunia Roh Kudus perlu, karakter buah-buah dari Roh Kudus itu juga perlu berjalan secara seimbang. Kalau tidak, kita akan terjerumus, salah jatuh seperti si babang Samson ini, ya. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya perlu keseimbangan. Tanpa keseimbangan antara karunia dan karakter, kita tidak akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing well. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di sepanjang bulan ini kita sudah belajar berdasarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yakni yang tertulis dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sini kita belajar tentang pentingnya mengobarkan karunia Allah. Penting sekali untuk mengobarkan karunia Allah, karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan penguasaan diri. Jadi kalau Pak, saya kok cepat-cepat kali marah ya sama anak saya, cepat-cepat kali merepet, cepat-cepat kali melakukan ini. Saudara perlu mengobarkan karunia Roh Kudus supaya ada penguasaan diri. Pak, kok saya cepat-cepat kali khawatir ya Pak, kok cepat-cepat kali saya stres ya Pak, kok cepat-cepat kali saya menyerah Pak. Nah saudara, ini nasihat ini ditujukan kepada Anda. Bangkitkan. Roh Kudus itu ada dalam diri setiap orang percaya, amin. Bukankah itu janji Tuhan Yesus? Ketika ia naik ke surga, ia berkata, apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem dan sampai ujung bumi. Bahkan Tuhan Yesus waktu masih hidup dia menjanjikan bahkan ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kita tidak dibiarkan yatim piatu katanya. Amin saudara.
Jangan merasa apa-apa Anda seorang diri. Tidak, ada penolong dalam diri kita yang Tuhan taruh, yang ada dalam hidup kita. Tapi saudara tinggal mengobarkannya, bukan dipadamkan. Diapain saudara? Dikobarkan. Jangan dipadamkan. Kalau kita kobarkan, bangkit kekuatan, bangkit kasih, bangkit penguasaan diri. Itu kuncinya, amin. Sudah ada di dalam diri Anda. Saya, Anda, kita semua sudah ada. Tinggal bagaimana, itu tergantung siapa? Tergantung siapa saudara? Diri kita masing-masing. Bergantung sama diri kita masing-masing. Kita yang memilih, kita mau mengobarkannya atau kita memadamkannya. Sama seperti nasihat Rasul Paulus ini, itu bergantung kepada Timotius yang memilih. Dia mau mengobarkannya atau dia mau memadamkannya. Jadi sekarang mari kita cross check diri kita masing-masing ini. Kalau kehidupan kita sampai hari ini begini-begini saja, bisa jadi. Atau keadaan kita begini-begini saja, bisa jadi Roh Kudus yang udah diberikan sama kita melep. Nggak pernah berkobar. Jadi ada diam di dalam kehidupan kita, tapi nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Ya karena kita sendiri. Haleluya. Mau hidupnya efektif? Mau hidupnya berhasil? Mau hidupnya bermakna? A flame, amin. Berkobar, katakan kanan kiri saudara, berkobar. Berkobar. Kalau masih lemas-lemas, goncangkan, berkobar, katakan begitu. Berkobar, ya, haleluya. Kobarkan karunia Allah. Bangkitkanlah karunia Allah itu dalam diri Anda. Bangkitkan karakter daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar di siang hari ini. Tentang pentingnya mengobarkan karunia Allah, karunia Roh Kudus dalam hidup kami. Ketika karunia Roh Allah, Roh Kudus itu berkobar dalam hidup kami, itu yang akan membangkitkan kekuatan, yang akan membangkitkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, yang akan memampukan kami mengatasi, melewati segala rintangan, yang juga akan membangkitkan, memberikan buah-buah roh dalam hidup kami, yang akan memunculkan kasih dan penguasaan diri. Penguasaan diri yang membuat kami mampu menjadi tenang di dalam menghadapi segala situasi. Penguasaan diri yang membuat kami mampu mengendalikan diri kami di dalam situasi apapun untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kuncinya ada pada diri kami masing-masing. Oleh karena itu, sama seperti Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberi peringatan juga kepada kami untuk mengobarkan karunia Roh Allah, karunia Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami yang satu kali ini, bukan dua kali apalagi berkali-kali, kehidupan yang satu kali berjalan dalam dunia ini menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan, kehidupan yang mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi keberadaan kami di sekitar kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kami peneguhan, memberikan kami pengajaran yang penting tentang karya dan karunia Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.